Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas permintaan, di mana definisi permintaan itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, di mana permintaan itu akan disimbolkan dengan Q besar dan D kecil, di mana Q ini adalah diperoleh dari kuantitas atau jumlah, dan sedangkan D kecil ini diperoleh dari kata demand atau permintaan. Jadi khusus untuk permintaan ini adalah jumlah permintaan ini disimbolkan dengan Q besar dan D kecil. Untuk barang dan jasa ini dalam permintaan terbagi atas 5. Ini sesuai dengan sifatnya, di mana barang utama adalah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen, baik berupa barang normal maupun barang inferior. Dan untuk barang dan jasa normal, jumlah permintaannya akan naik jika pendapatan konsumen juga naik, atau biasa kita sebut dengan berbanding lurus pendapatan dengan permintaan. Sedangkan inferior adalah barang dan jasa yang jumlah permintaannya naik jika pendapatan konsumen itu turun atau berkurang, atau biasa disebut juga berbanding terbalik. Terus untuk barang pengganti adalah barang dan jasa yang berfungsi sebagai barang pengganti barang utama, baik berupa normal maupun inferior. Dimana contohnya ini adalah jika kita kehabisan kopi, maka kita bisa menggantinya dengan teh. Terus untuk barang dan jasa pelengkap merupakan barang dan jasa yang fungsi utamanya adalah melengkapi barang utama. Dan jika barang pelengkap ini tidak ada, maka barang utama tidak atau kurang optimal fungsinya. Dan untuk barang publik di sini adalah barang yang dapat kita konsumsi secara bersamaan, atau yang dimaksud dengan bersifat umum, di mana semua orang dapat memanfaatkannya. Di sini barang publik juga terbagi atas 2, yaitu non-rivalry dan non-eksklusif. Untuk non-rival, dari kata rival, yaitu semua orang dapat menggunakan barang atau jasa tersebut dalam waktu yang sama tanpa saling bersaing atau mentiadakan. Sedangkan untuk non-eksklusif, dari kata eksklusif, itu barang atau jasa yang dapat kita gunakan bersama-sama tanpa harus membayar, atau bisa dibilang gratis. Terus untuk barang dan jasa privat, barang dan jasa privat ini adalah barang atau jasa yang tidak semua orang dapat mengkonsumsinya, atau biasanya kalau ingin mengkonsumsinya kita harus membayar sesuai dengan harga yang berlaku. Selanjutnya untuk fungsi permintaan dan faktor yang mempengaruhinya, di mana fungsi permintaan adalah suatu kajian sistematis yang digunakan untuk menganalisis konsumen dari segi harga dan jumlah barang. Di mana biasa juga ini fungsi permintaan merupakan gambaran hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan dapat kita lihat bahwa permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor. I adalah pendapatan, P adalah harga, PU adalah harga umum, dan PS adalah harga untuk barang dan jasa pengganti. T itu adalah rasa atau taste, C itu adalah kultur atau budaya dan kebiasaan masyarakat atau konsumen, R itu adalah religius atau agama konsumen, market adalah kegiatan pemasaran, baik berupa iklan, distribusi, dan promosi yang dilakukan oleh produsen. Terus N ini adalah jumlah penduduk, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi khusus untuk permintaan ini ada 2 faktor yang sangat mempengaruhinya, yaitu income atau pendapatan, dan price adalah harga. Dan kita kembali
kepada hukum permintaan. Di sini kita lihat dua kotak yang di sini adalah hubungan antara pendapatan dengan jumlah permintaan. Di mana jika pendapatan bertambah, maka jumlah permintaan juga bertambah. Sedangkan jika pendapatan berkurang, maka jumlah permintaan juga ikut berkurang. Atau bisa dibilang pendapatan dan jumlah permintaan berbanding lurus hubungannya saling. Sedangkan khusus untuk hubungan antara price atau harga dengan jumlah permintaan, jika harga naik maka jumlah permintaan berkurang, sedangkan jika harga turun maka jumlah permintaan akan bertambah. Di sini kita dapat lihat kurvanya. Kurva khusus untuk pendapatan dan jumlah permintaan itu seperti ini. Garisnya itu menjauh. Sedangkan ini untuk harga dan kuantitas permintaan. Selanjutnya untuk pergerakan dan pergeseran kurva permintaan, di mana pergerakan dan pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya perubahan variabel yang mempengaruhi permintaan. Variabel yang mempengaruhi permintaan di sini adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk yang pertama adalah pergerakan kurva permintaan, di mana pergerakan kurva permintaan ini disebabkan bila yang berubah adalah harga. Sedangkan untuk pergeseran akan disebabkan oleh adanya perubahan selain faktor-faktor lain selain harga. Terus kita lihat di sini, jika harganya di sini adalah persyaratannya adalah harga berubah. Terus faktor-faktor yang lainnya selain harga, faktor lainnya dalam keadaan tetap. Maka kurva permintaan akan mengalami pergerakan. Contohnya di sini adalah harga, di sini adalah kuantitas atau permintaan. Terus untuk kurva permintaan itu sendiri, kita lihat bahwa jika P1 atau harga awal suatu barang itu adalah 2, maka permintaan yang akan barang dan jasa tersebut adalah 2. Jadi kita bisa membuat titik-titik di sini. Dan jika harga barang tersebut berkurang menjadi P2 adalah 1, maka permintaan dari suatu barang dan jasa tersebut akan bertambah. Di sini adalah awal harga situasi awal. Ini adalah situasi kedua setelah harga suatu barang berubah. Yang mengalami pergerakan itu adalah dari titik A menjadi titik B. Terus perbedaan dari mengalami pergeseran kurva permintaan di sini juga memiliki syarat, di mana kalau di atas ini adalah harga yang berubah, tetapi di sini adalah harga yang tetap dalam keadaan tetap. Sedangkan faktor-faktor lainnya
yang berubah. Jadi kebalikan dari pergerakan. Terus untuk kurvanya sendiri, situasinya itu seperti ini. Adalah di sini masih tetap harga, dan di sini adalah permintaan. Di mana ketika harga suatu barang di sini P1 P adalah 2, maka seperti ini tadi, maka kuantitasnya adalah 2. Kita cuma mengambil lagi ini yang di atas, seperti yang di atas. Berarti dia punya titik di sini A. Tetapi karena adanya faktor-faktor lain yang berubah, misalkan jika faktor jumlah penduduk, atau N, contohnya di sini adalah N. Jika harga barang di sini adalah beras, ketika penduduknya sebesar 100 orang, maka kuantitas atau permintaan akan beras tersebut adalah 2. Beda halnya jika jumlah penduduknya bertambah menjadi 200, otomatis kuantitas atau jumlah permintaan akan bertambah juga. Jadi garisnya itu ada di sini. Maka ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, baik itu dari income atau pemasukan, rasa, agama, kebiasaan, dan lain sebagainya. Di sini adalah contoh dari pergeseran dari A sini menjadi B. Dia akan membentuk 2 garis. Terus selanjutnya kita akan beralih pada fungsi linier permintaan. Fungsi linier permintaan. Fungsi linier permintaan di sini merupakan kajian sistematis. Jadi kita akan berhubungan dengan rumus. Rumus untuk fungsi linier permintaan adalah Q D sama dengan A dikurang B dikali P, di mana Q ini adalah kuantitas atau jumlah, sedangkan D ini adalah permintaan, dan A ini adalah konstanta, dan B adalah selisih dari jumlah permintaan dibagi dengan selisih harga. Terus untuk P ini adalah harga suatu produk. Untuk membedakan antara fungsi linier permintaan dengan fungsi linier penawaran, yaitu nilai B-nya harus bernilai negatif atau minus. Jadi di sini harus bernilai negatif. Karena jika di sini adalah positif, maka rumus itu berlaku pada fungsi linier penawaran. Lanjut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam fungsi linier permintaan, yaitu di mana harga harus lebih besar daripada 0 dan Q atau jumlah barang harus lebih besar juga daripada 0. Jadi kalau apalagi tuh gambarnya bakalan ada di sisi kanan atas. Kurvanya berada di sisi kanan atas. Langsung saja pada contoh soal untuk lebih memudahkan.
dalam memahami rumus-rumus ini, kita langsung saja pada contoh soal. Contoh, di mana harga buku di sini ya, harga buku dan jumlah buku yang terjual. Di mana ketika harga buku 600, maka buku yang terjual dalam 1 bulannya itu adalah 60.000 buah buku. Tetapi ketika harga buku meningkat, mengalami kenaikan yaitu 700, maka jumlah buku yang terjual hanya 50.000. Kemudian kembali lagi pada hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka jumlah suatu barang akan mengalami penurunan, dan begitupun sebaliknya. Jadi kita tahu di sini adalah 600 merupakan harga pertama P1 dan 700 adalah harga kedua atau harga setelah mengalami perubahan. Dan yang ini 60.000 itu adalah kuantitas satu atau jumlah barang yang terjual sebelum mengalami perubahan, dan 50.000 itu adalah jumlah barang yang terjual setelah mengalami perubahan harga. Langsung pada penyelesaian. Di sini rumus untuk fungsi linear permintaan QD sama dengan A dikurang B kali P. Karena B adalah kembali lagi selisih dari QD dan selisih dari PD. Jadi kita dapat menyederhanakannya sebagai ini. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 atau Q sebelum perubahan harga. Jadi langsung saja kita masukkan P dikurang 600 dibagi 700 dikurang 600 sama dengan Q dikurang 60 per 50.000 dikurang 60.000. Terus di jumlah ini kita bisa jumlahkan yang bagian bawahnya dulu terlebih dahulu. Jadi ini adalah 700 dikurang 600 adalah 100 sama dengan Q kurang 60.000 per 50.000 dikurang 60.000 sama dengan minus 10.000. Terus di sini kita bisa mengalih silangkan. Jadi di sini 10.000 kita bisa minus 10.000 dikali dengan P 600 sama dengan 100 dikali dengan Q kurang 60.000. Terus kita bisa mengalih masukkan, jadi minus 10.000 P ditambah 6 juta sama dengan 100 Q dikurang 6 juta. Terus yang pertama kita mencari nilai dari Q-nya, maka minus 6 juta ini kita menyeberangkan ke sebelah. Jadi di sini kita coba ya, minus 100 Q sama dengan ini kita seberangkan minus 10.000 P ditambah 6 juta. Karena ini diseberangkan ke sebelah, maka ditambah minusnya diubah menjadi plus 6 juta. Jadi 100 Q sama dengan minus 10 P ditambah 12 juta. Selanjutnya adalah Q
kita akan membagi minus 10.000 P ditambah 12 juta dibagi dengan 100, maka kita memperoleh minus minus 100 P ditambah karena dikurangi, jadi kita bagi 100 dikurangi 2 nolnya, jadi kita memperoleh 120.000. Dan kita kembalikan pada bentuk semula. Jadi Q itu idenya sama dengan A, nilai konstanta, berarti dia itu nilai konstantanya adalah 120.000 dikurang berarti 100 P. Sampai sini kita memperoleh nilai Q-nya. Nilai Q-nya adalah 120.000. Dan untuk nilai P, di sini untuk mencari nilai P-nya, maka langsung saja minus ini diseberangkan ke sebelah, jadi 100 P sama dengan 120.000 Q. Jadi P-nya sama dengan 120.000 dibagi dengan 100, maka dia memperoleh 1200 Q. Jadi untuk nilai P-nya adalah 1200 Q. Sampai sini selesai. Selanjutnya kita membuat kurva. Sini saja. Kurvanya itu karena kita telah memperoleh nilai Q dan nilai P-nya, di sini adalah P, di sini adalah Q, maka kita langsung saja menggambar. Ternyata itu P-nya adalah 1200. Di sini mungkin 500, di sini 1000. Jadi di sini 1200. Jadi P-nya ada di sini. P 1200. Sedangkan untuk nilai Q-nya diperoleh 120.000. Jadi anggap saja di sini 50.000, di sini 100.000, maka di sini 120.000. Jadi nilai Q-nya adalah di sini. Kita bisa menghubungkan nilai P dan Q. Jadi diperoleh kurva permintaan seperti gambar yang ada di sini. Sampai di sini kayaknya materi kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.